Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi, salam inspirasi. Kita ketemu lagi dalam obrolan cerdas. Kali ini kita akan membahas lanjutan episode waktu kita membicarakan mengenai operating business cycle. Sempat kita bicarakan waktu itu mengenai certification, international certification, terutama mengenai ISO certification. Apa pentingnya ISO certification itu bagi perusahaan? Bagaimana kita melakukannya, mendapatkannya, dan manfaatnya. Bersama kita masih dengan Bapak Lukman Hakim sebagai Operational Director dari PT Inspirasi Indonesia Bersama. Kita akan membahas tuntas mengenai ISO certification, pentingnya, prosesnya, manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita sehat. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri kesehatan kita, memanfaatkan untuk aktivitas yang bermanfaat dan bernilai ibadah ya Pak. Amin. Pak Lukman, kita masih melanjutkan obrolan kita waktu itu mengenai ISO certification sebagai lembaga sertifikasi internasional yang menilai proses suatu perusahaan ya Pak ya, untuk dia mengeluarkan sertifikasi. Ada beberapa ISO certification, ada numbers-nya di depannya itu Pak apa saja, kemudian tantangannya dan manfaatnya tentunya Pak. Karena ini banyak sahabat Inspirasi yang menanyakan, karena ada beberapa dari mereka yang mau mengikuti tender itu ditanyakan sudah tersertifikasi ISO belum? Ya, mereka apa ini ada beberapa pertanyaan begitu Pak. Jadi itu yang membuat kita episode 12 kali ini kita akan membahas tuntas mengenai ISO certification. Di sesi pertama ini silakan Pak Lukman untuk menyampaikan gambaran secara umum mengenai ISO certification. Silakan. Baik, terima kasih Pak Priyo atas undangannya. Kita kembali di acara Ngobras ya. Kali ini kita akan bicara mengenai standarisasi dari sisi internasional yang disebut dengan ISO. Nah, ISO ini sekarang memang sudah cukup lama dia berkembang dari proses pertemuan dari beberapa negara yang mereka masing-masing sebetulnya awalnya negara punya beberapa prosedur yang mungkin mereka sangat membanggakan dengan prosedur mereka. Akhirnya saat negara satu bertemu dengan negara lain, kami punya prosedur seperti ini, kami punya harus ada yang disatukan. Dan perkembangan berikutnya akhirnya jadi satu negara-negara ini berkumpul untuk membentuk suatu standar secara internasional. Nah inilah akhirnya terciptalah istilahnya standar secara internasional atas hasil diskusi beberapa negara. Dan ternyata ISO ini tadi kan Bapak sampaikan bagaimana perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan ISO atau pentingnya apakah manfaat dari ISO. Nah ternyata ISO sekarang juga Pak bukan hanya untuk kalangan industri atau kalangan perusahaan saja, tetapi juga di industri pendidikan, sekolah-sekolah atau universitas mereka juga perlu ISO standarisasi. Karena ISO pada intinya adalah pendekatan proses. Jadi yang bersifat ada proses dari proses 1 menjadi proses 2, 3 dan 4. Karena pendekatannya proses, maka semua lini sebetulnya membutuhkan ISO. Baik itu perusahaan maupun organisasi pendidikan, sosial pun ada juga yang membutuhkan ISO. Memang nanti ISO sendiri dibagi ya, atau kategorinya. Sehingga untuk perusahaan apa ini menggunakan ISO berapa, masing-masing ada kodenya masing-masing. Oke, sebetulnya ISO ini berawal dari masing-masing negara itu mempunyai standar tertentu untuk kualitas industri atau badan hukum ya Pak ya, karena tadi Bapak menyebutkan adanya lembaga pendidikan itu perlu ISO sertifikasi juga. Negara-negara ini mempunyai standar masing-masing dan pada saat mereka mingguin atau bertemu pada saat antar negara atau jadi silaturahim itu mereka
merasa bahwa ini antara standar satu negara dengan standar yang lain itu juga harus dipertemukan, gitu ada kan. sinkronisasi, Ada standar dan diakui bersama, gitu kan. Oke, kemudian maka muncullah ISO tadi yang diterima di beberapa negara. Ini kaitannya dengan yang IAF, IAS, gitu ya. IAF itu kalau nggak salah forumnya ya. Forumnya itu adalah forum internasional untuk sertifikasi, itu IAF ya. Oke, kalau tadi kategori, Pak Lukman tadi menyampaikan ada beberapa kategori. Kategori apa saja nih Pak si ISO ini? Si ISO ini mempunyai beberapa kategori atau kode-kode tertentu ya, terkait dengan yang sifatnya basic, katakan ini terjadi atau diperlukan oleh seluruh institusi, baik institusi perdagangan, produksi maupun organisasi distribusi semuanya itu, yaitu yang disebut dengan ISO 9001 tahun 2015 yang terakhir, versi terakhir tentang sistem manajemen mutu. Oke. Nah, kenapa disebut sistem manajemen mutu? Perusahaan ini akan sangat menjaga mutu atau kualitas proses yang mereka lakukan. Proses manajemen yang mereka lakukan. Nah, makanya setiap proses ini pastinya akan berlaku di seluruh industri ya. Dan ini sangat basic. Biasanya yang pertama kali yang mereka harus tersertifikasi adalah sistem manajemen mutu, karena melibatkan tanggung jawab manajemen, human resources yang sudah skillnya sudah melalui proses pelatihan terus gitu ya. Terus di sana juga harus dibentuk audit internal, karena siapa nanti yang akan melakukan evaluasi di internal, mereka harus membentuk itu. Terus harus dilihat setiap evaluasi apakah 6 bulan sekali mereka melakukan audit. Setelah itu apa improvement yang akan dia lakukan, dirapatkan di dalam rapat tinjauan manajemen. Nah, ini semua kan siklus sistem manajemen itu yang harus mereka jaga kualitas itu oleh secara keseluruhan. Kalau 9/1/2015 itu adalah sistem manajemen mutu dari satu entitas ya, bisnis itu secara keseluruhan. Kami menjamin manajemen secara keseluruhan. Betul. Jadi itu merupakan sertifikasi basic. Dasarnya itu 9/1/2015. Ini baik, ini juga akan kalau ISO certified, suatu perusahaan atau badan hukum itu ISO certified, itu apakah dengan sendirinya dia tersertifikasi oleh yang nasional, katakan KAN atau SNI gitu? Iya. Nah, ini tergantung dari tadi forum yang sifatnya forum internasionalnya, apakah dia sudah bekerja sama dengan negaranya masing-masing. Katakan dengan negara Indonesia, dia bekerjasama dengan KAN atau dengan badan sertifikasi nasional, maka otomatis karena setiap negara ini pasti dia akan mengadop dari ISO itu sendiri. Artinya turunannya lah ya, turunan mengenai ISO itu jadi pasti mengadop kepada ISO internasional. Nah, kalau nanti IAF yang tadi Bapak sampaikan itu forumnya bekerja sama dengan badan sertifikasi negara tersebut, dalam hal ini kalau di Indonesia KAN atau badan sertifikasi nasional. Nah, itu nanti secara otomatis certified ISO yang dia dapatkan oleh perusahaan itu, karena dia bekerja sama dengan KAN, maka dengan sendirinya double dia dapatnya. Secara ISO secara internasional dia tersertifikasi, dan secara nasional dia juga tersertifikasi. Makanya nanti mungkin kalau ada contoh sertifikasi mereka akan ada ISO 9001 dan ada logo KAN atau logo IAF-nya. Terlihat di sana bahwa dia secara sertifikat sudah mendapatkan pengakuan internasional dan nasional sekaligus. Karena sama. Itu tadi 91 ya. Bagaimana dengan kategori yang lain apa saja Pak? Contoh kategori yang lain yang terkait dengan ISO keselamatan semuanya. Nah, ini yang disebut dengan kode ISO-nya 45001 tahun 2018 tentang sistem manajemen K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini kenapa juga dibutuhkan ini? Ternyata di dalam sebuah industri itu ada yang perlu mendapat perhatian dari sisi kesehatan dan keselamatan. Karena mungkin di dalam proses produksi misalnya, itu ada hal-hal yang berbahaya yang harus diperhatikan secara khusus. Harus ada tim yang menangani, harus ada penanganan jika terjadi musibah,
terus bagaimana mengukur resiko-resiko yang terjadi itu dibutuhkan. Nah itu ada khusus Pak ISO-nya tentang ISO kalau mungkin di Indonesia dikenal dengan ISO K3 ya. OSAS itu ya. OSAS sebelumnya tahun 2008 itu namanya OSAS. Namun sekarang sudah diberlakukan lagi, diratifikasi lagi menjadi ISO 45001 tahun 2018. Kesehatan dan keselamatan kerja. Oke. Nah, itu semua unsur keselamatan baik kesehatan bagi karyawan dan bagi pelaku di dalam perusahaan itu diperhatikan. Keselamatannya diperhatikan. 4051 91. Selain itu Pak, mungkin mengenai lingkungan hidup tentunya ada ya. Mengenai lingkungan juga mungkin terkait dengan limbah itu ada namanya ISO 14001 ya. 14001 terkait dengan sistem keamanan lingkungan. Ternyata ISO ini juga memperhatikan Pak, karena jangan sampai industri juga melakukan kegiatan produksi atau kegiatan perdagangan tanpa mencemari lingkungan, tanpa memperhatikan lingkungan sekitar atau lingkungan yang berada di lingkungan mereka, seperti pembuangan limbah, bagaimana penanganan limbahnya, terus bagaimana mereka melaksanakan itu kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana penanganan itu pun dipikirkan, walaupun semuanya pasti tidak mau kan terjadi misalkan kebakaran atau limbah bocor. Nah, itu ada lagi ISO itu 14001 terkait dengan sistem manajemen lingkungan. Jadi memang ISO ini banyak bagian-bagiannya, skop-skopnya. Di masing-masing spesifik gitu ya. Ada ISO spesifik untuk manajemen mutu secara keseluruhan, kesehatan dan keselamatan kerja diukur tersendiri supaya lebih akurat masing-masing gitu ya. Jadi ada sertifikasi yang menjamin benar-benar bahwa di bidang ini tersertifikasi, dari sudut pandang ini tersertifikasi semuanya. Jadi holistik pendekatannya gitu ya. Oke, Pak Lukman, di sesi 1 kita sudah membicarakan mengenai ISO, ya. Penting kenapa ada ISO, bagaimana ada ISO, kemudian pentingnya ISO itu seperti apa. Tadi kita sudah bahas bahwa ada beberapa untuk tender BUMN pun diminta untuk ada sertifikasi ISO, gitu ya. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Lukman mengenai jenis-jenis ISO, kategori ISO. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita mengenai bagaimana proses mendapatkan ISO itu, apa yang harus disiapkan, berapa lama, terus manfaat yang lebih lagi dari sertifikasi ISO itu seperti apa. Kita lanjutkan di sesi kedua ya Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak Lukman. Sahabat Inspire, kita akhiri sesi pertama ini dengan kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup detail dari Pak Lukmanul Hakim mengenai ISO certification, mengenai apa saja ISO kategorinya masing-masing, kemudian di mana ISO ini menjadi penting. Di antaranya tadi kita sudah sampaikan bahwa bahkan untuk tender BUMN pun ada permintaan atau pertanyaan apakah sudah tersertifikasi ISO atau belum. Di sesi kedua kita akan membahas bagaimana untuk mendapatkan sertifikasi ISO, apa yang harus disiapkan, prosesnya seperti apa, dan manfaat lebihnya tersertifikasi ISO itu seperti apa. Kita lanjutkan di sesi kedua. Tetap sehat, tetap semangat, salam inspirasi. Sahabat Inspire, salam inspirasi. Kita lanjutkan lagi obrolan kita di sesi kedua ini untuk melanjutkan obrolan kita mengenai ISO certification. Nah, kita sudah masuk ke dalam prosesnya. Seberapa besar kesulitannya, tantangannya dalam mendapatkan sertifikasi ISO ini. Kemudian bagaimana mensikapinya dan keuntungannya apa sih ISO ini yang lebih dari sekedar mendapatkan tender dari BUMN misalnya. Masih bersama Pak Lukmanul Hakim, Operational Director dari Inspire Indonesia Consultant. Pak Lukman, kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai ISO certification. Baik Pak. Nah, tentunya kalau tadi kita sudah membahas mengenai berbagai macam ISO certification. Nah, kita sudah sampai pada ISO itu penting, itu menarik, menguntungkan. Tetapi
sulit nggak sih untuk mendapatkan sertifikasi ISO itu? Kalau sulit, apa saja sih yang harus disiapkan? Apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana prosesnya? Baik Pak Priyo. Baik, kita untuk sesi kedua ini sudah mulai membahas bagaimana kita cara mendapatkan ISO. Ya. Memang untuk mendapatkan ISO ini, Pak, ini memang cukup menantang, Pak. Karena apa? Karena di dalam mendapatkan ISO kita membutuhkan komitmen dari seluruh jajaran di perusahaan, baik mulai level manajemen sampai level karyawan seluruhnya atau orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut. Nah ini karena apa? Agar ownership mereka terhadap mendapatkan ISO ini sudah menjiwai. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kenapa harus menantang? Dia membutuhkan waktu. Berapa lama ISO disiapkan? Yang ketiga, oleh siapa? Artinya harus ada orang yang khusus untuk menyiapkan tadi apa-apa yang persyaratannya oleh ISO. Sehingga boleh bilang itu menantang. Karena tentunya data-data yang dibutuhkan harus akurat ya Pak? Iya harus akurat. Sehingga harus ada orang yang kompeten di dalam menyiapkan syarat ISO ini. Tadi dan tiga. Nah seluruhnya ini tentunya membutuhkan koordinasi karena orangnya banyak yang membutuhkan koordinasi. Nah ini siapa yang mau mengkoordinir? Untuk lagi lah tim yang akan mengkoordinir masalah persiapan daripada ISO ini. Jadi memang membutuhkan yang tadi disampaikan Pak Lukman adalah komitmen. Ya, karena tadi dari top level manajemen sampai seluruh karyawan itu harus mempunyai komitmen untuk menerapkan apa yang terstandarisasi oleh ISO. Kemudian datanya harus akurat, sehingga membutuhkan komitmen dan ketelitian yang mempersiapkan orang yang kompeten dan butuh waktu ya Pak. Waktu. Ini tentunya tantangannya adalah ini karena ini kerjaan tambahan nih buat perusahaan, bukan kerjaan sehari-hari tapi tambahan dan harus akurat nih, nggak boleh salah, salah nggak dapat gitu ya. Betul. Oke. Jadi biasanya datanya apa saja Pak yang dibutuhkan? Misalnya contohnya 9001 nih. Nah untuk ISO 9001 apa aja sih yang dibutuhkan? Yang pertama mungkin mengenai struktur organisasi. Di mana di dalam organisasi itu jadi kelihatan kan siapa yang mau bertanggung jawab, sehingga terlihat juga siapa yang bertanggung jawab di bidang ini. Yang berikutnya adalah visi misi perusahaan. Tentu aspek legal juga diperlukan ya, aspek legal dan sebagainya. Legalitas pasti dibutuhkan. Tadi visi misi, struktur organisasi, lantas kontrak-kontrak yang dia miliki, terus SOP yang mereka sudah punya, karena ini bagian dari standarisasi yang akan mereka. Kan saya sudah punya standarisasi, oke, dan untuk apa SOP? Nah, SOP ini nanti akan diuji oleh tim auditor dari ISO. Apakah betul standarisasi yang tadi syaratnya sudah punya semuanya ini sudah dilakukan dengan baik, continuous improvementnya sudah dilakukan. Nah, ini syarat yang dibutuhkan oleh ISO 9001. Termasuk audit internal ya Pak ya? Termasuk audit internal. Ada dibentuk timnya. Harus ada tim yang dibentuk oleh perusahaan untuk melakukan audit secara berkala di internal mereka. Sehingga nanti ketahuan bahwa ada temuan-temuan sifatnya minor atau major. Nah itu dilakukan rapat dewan manajemen. Karena apa ya tadi disampaikan Pak Prio bahwa semua harus terlibat. Berarti laporan dari tim audit internal disampaikan kepada manajemen melalui rapat dewan manajemen. Nah, di situ sehingga kan semua tahu ada masalah di sini atau ada improvement yang harus dilakukan. Itu salah satu. Jadi selain persyaratan tadi, begitu sudah disiapkan, didaftarkan didaftarkan mendapatkan sertifikasi, akan diverifikasi, kemudian setelah verifikasinya selesai akan diaudit, datang ya Pak ya? Iya, akan ditanya oleh tim audit independen dari ISO untuk melakukan kunjungan audit untuk melihat benar-benar pendampingan, pengecekan, verifikasi secara in-fit ya untuk melihat secara langsung gitu. Lalu kemudian sesudah itu dinyatakan berhasil atau tidak berhasil, apa ada catatan-catatan temuan gitu ya. Jadi itu ditentukan dari hasil audit. Nah, jika tim audit dari ISO ini sudah
melakukan audit, tentunya kan mereka akan membuat resume hasil audit. Oh, ada temuan yang perlu diperbaiki oleh auditi dalam perusahaan. Dia akan sampaikan hal-hal apa saja yang harus diperbaiki. Maka setelah perbaikan disampaikan lagi ke auditor, oh ini semua minor dan sudah kami penuhi untuk temuan-temuan ini. Maka sang auditor nanti akan memberikan rekomendasi bahwa perusahaan ini sudah layak mendapatkan sertifikasi karena temuan-temuan yang diresumekan sudah diperbaiki atau diimprove. Oke, saya kira sangat menarik gitu ya, bahwa prosesnya, tantangannya seperti itu, apa yang harus disiapkan, bahwa akan ada audit yang datang juga. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak, apakah memungkinkan perusahaan itu, karena ini tadi tantangannya kan cukup lumayan tuh Pak, jadi harus ada orang-orang tertentu, kemudian waktunya juga sangat diperlukan karena data yang dibutuhkan adalah harus akurat. Adakah konsultan Pak atau siapapun lah yang bisa membantu perusahaan ini untuk mendapatkan ISO certification, dan beban tadi itu bisa dibantu oleh mereka untuk mengerjakannya lah gitu. Ada nggak Pak? Untuk bagaimana perusahaan mengalihkan pekerjaan ini, karena memang perusahaan tentunya sudah banyak kegiatan ya kan, termasuk di dalamnya karyawannya sudah punya kegiatan rutin yang dilakukan. Nah biasanya itu perusahaan mengalihkan kegiatan ini atau proses ini kepada konsultan. Jadi ada konsultan yang membantu dalam proses mendapatkan sertifikasi. Kenapa fungsinya? Apa aja fungsi konsultan di sini? Nah tadi yang seperti Pak Priyo sampaikan, dalam proses pembuatan SOP ini kan harus ada orang yang kompeten di dalam membuat ini. Terus yang kedua, waktunya. Belum tentu pihak internal perusahaan ada waktu untuk mengerjakan ini, sedangkan mereka sudah dibebankan oleh target-target tertentu. Maka proses ini diserahkan oleh perusahaan kepada konsultan, sehingga fungsi konsultan akan mempermudah pekerjaan-pekerjaan tadi, bahkan mungkin bisa mempercepat prosesnya Pak. Kalau dilakukan sendiri, mungkin waktunya semakin panjang dan lama untuk dilakukan. Nah, karena perlu perbaikan, perlu konsentrasi penuh, dan tidak boleh ada yang salah tadi Pak Priyo sampaikan, sehingga SOP ini harus betul-betul ditangani oleh orang yang bukan. Nah, hal itulah yang diserahkan kepada konsultan. Dan itu sah-sah saja ya Pak? Sah-sah saja. Selama itu memang benar-benar diimplementasikan di perusahaan itu. Karena si konsultan ini hanya membantu untuk mendokumentasikannya apa yang sudah dilakukan di perusahaan itu dalam bentuk SOP, kemudian diingatkan kepada manajemen bahwa ini SOP-nya seperti ini, nanti auditornya datang untuk melihat benar-benar terimplementasi dengan baik gitu ya. Oke. Karena SOP itu kan sebetulnya dasarnya adalah apa yang mereka sudah lakukan di dalam perusahaan. Dan kalau SOP itu dari mereka, artinya itu adalah kegiatan mereka. Kalaupun ada adaptasi ya itu mungkin ada berbeda sedikit. Gitu. Dan yang paling penting Pak Priyo mungkin tadi sebelum kita selesaikan ini, setelah mendapatkan ISO, apa yang diperlukan di sini? Mereka sebetulnya harus melakukan continuous improvement di dalam proses operasional mereka. Itu yang penting, karena seperti Pak Priyo sampaikan bahwa sertifikasi ini bukan hanya mendapatkan certified, sudah kertas di atas kertas ada yang mendapatkan, bukan prestasi. Tapi sebetulnya kalau mereka melakukan ini secara continuous improvement, setiap hari, setiap bulan dilakukan, lama-lama ini kan perusahaannya semakin baik, dan itu menjadi value nilai tersendiri. Mungkin dari terciptanya service excellent, sehingga nanti customer mereka atau prinsipal mereka melihat, oh betul perusahaan ini sudah menangani produk dengan baik, menangani komplain dengan baik, pelanggan merasa terlayani dengan baik. Nah di situ yang meningkatkan values daripada perusahaan. Siap. Terima kasih banyak Pak Salman. Saya kira kita mendapatkan overall mengenai sertifikasi ISO ini dengan sangat lengkap dari Pak Lukman Nur Hakim pada acara Obras kali ini. Jadi kalau kita bisa simpulkan, ISO certification itu penting. Karena itu standar tidak hanya nasional tapi internasional, dan standar yang paling baku itu sistem manajemen mutu 91 itu bisa dikatakan mandatori lah ya.
Seluruh perusahaan mandatori untuk Iya. mendapatkan ISO certification untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar perusahaan yang kredibel, gitu ya. Kemudian prosesnya itu menantang, karena harus melibatkan seluruh jajaran perusahaan, membutuhkan komitmen untuk dijalankan, dan terdokumentasikan dengan baik dan lengkap. Kemudian ada jalan keluarnya, bisa melibatkan konsultan untuk membantu proses itu. Caranya adalah menghubungi konsultan untuk disiapkan, dibantu semuanya. Kemudian akan ada auditor yang akan datang untuk melihat itu. Dan sertifikasi ini berlaku untuk 3 tahun untuk pre-sertifikasi, tapi setiap tahun akan ada peninjauan ya, evaluasi gitu ya. Kemudian keuntungannya itu diantaranya adalah selain tender di BUMN sudah mensyaratkan, tapi juga dengan kredibilitas perusahaan secara internasional dia bisa masuk ke pasar internasional. Tentunya dalam hal bisnis akan sangat menguntungkan gitu ya, bagaimana mensikapi ISO certification dalam bentuk keuntungan dari bisnis ya. Terima kasih banyak Pak Lukman. Apa yang kita obrolkan kali ini insya Allah akan sangat bermanfaat buat sahabat Inspiring semua. Sahabat Inspiring, kita sudah mendapatkan gambaran yang sangat lengkap dan jelas dari Bapak Lukman Hakim mengenai ISO certification, manfaatnya, prosesnya, tantangannya, jalan keluarnya, dan keuntungannya. Kenapa harus ISO certification? Minimal ISO 9001-2015 itu mandatori bagi seluruh badan hukum, baik itu bisnis, distribusi, produksi, bahkan lembaga pendidikan. Itu juga memerlukan ISO certification, utamanya 91. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan obras dan narasumber yang lebih banyak lagi dan bahan-bahan diskusi yang lebih banyak lagi. Tetap sehat, tetap semangat, salam inspirasi.